Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Tamara, NIM 19042180 akan mencoba menjelaskan tentang jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi yang meliputi pengembangan tim kerja, sistem sosial teknikal, dan peningkatan mutu kekaryaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu intervensi teknikal. Intervensi teknikal merupakan sebuah intervensi yang berfokus pada tingkat pekerjaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penggunaan intervensi perluasan pekerjaan secara vertikal. Di sini terbagi atas 5. Yang pertama, penggabungan tugas agar pelaksanaannya yang tadinya terbagi-bagi menyatu di tangan seseorang. Yang kedua, penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seorang karyawan terwujud menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasikan serta merupakan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, penciptaan hubungan kerja dengan klien. Yang keempat, pengembangan pekerjaan secara vertikal berangkat dari pandangan bahwa para karyawan adalah orang yang sudah matang dan dewasa, baik dalam arti keterampilan, pengetahuan, sikap maupun motivasi. Mereka pada umumnya akan lebih bergairah bekerja apabila mereka diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan tugas dan tidak dikendalikan oleh atasannya. Dan yang kelima, membuka saluran umpan balik akan memungkinkan para karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kinerjanya. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan tim kerja. Pengembangan tim adalah tindakan mendukung dan melatih sekelompok individu yang ditempatkan bersama untuk bekerja sebagai unit yang kohesif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, tahapan dari pengembangan tim kerja ini terbagi atas 4. Yang pertama, forming atau pembentukan. Yang kedua, storming stage atau tahap curah gagasan. Yang ketiga, norming atau penormaan. Dan yang keempat, performing atau bekerja tahap aksi. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem sosioteknikal. Sistem sosioteknikal merupakan pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antar manusia dan teknologi dalam lingkungan kerja. Prinsip-prinsip dari sosioteknikal ini terbagi atas 5. Yang pertama, kompabilitas. Yang kedua, spesifikasi kritis. Yang ketiga, kriteria sosioteknis. Yang keempat, mensupport harmonis. Dan yang terakhir, desain dan nilai kemanusiaan. Materi selanjutnya tentang peningkatan mutu kekaryaan. Peningkatan mutu hidup kekaryaan yang berasal dari bahasa Inggris dikenal dengan istilah quality of work life. Di sini, QWL singkatan mana untuk menanya digunakan selanjutnya dalam karya tulis ini. Penekanan pelaksanaan program QWL diletakkan pada para karyawan tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Meskipun secara konsep ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan dalam organisasi. Dan materi terakhir yaitu tentang 8 kategori sebagai kerangka untuk melakukan analisis tentang mutu kehidupan berkarya. Yaitu yang pertama ada imbalan yang memadai dan adil. Yang kedua, kondisi dan lingkungan pekerjaan yang amat dan sehat. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk segera menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Yang keempat, kesempatan berkembang dan keamanan bekerja di masa depan. Yang kelima, integrasi sosial dalam lingkungan kerja, ketaatan pada ketentuan formal dan normatif. Yang keenam, keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir, yaitu relevasi sosial kehidupan kekaryaan. Baiklah, mungkin sekian hasil materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.